Hai guys, ketemu lagi dengan channel YouTube aku, Nova Erdem Aidin. Dan bagi kalian yang belum like and subscribe, silahkan selalu subscribe supaya bisa support channel YouTube aku. Hari ini kita akan bahas monumen The Obelisk of Theodosius yang ada di Istanbul. Obelisk of Theodosius adalah salah satu monumen di tulang punggung Hippodrome Konstantinopel pada masa pemerintahan Theodosius I pada tahun 390. Pada awalnya ditugaskan oleh Firaun Mesir Thutmosis III pada abad ke-15 sebelum Masehi untuk memperingati kemenangannya di Suriah. Monumen itu didirikan di Hippodrome sebagian untuk memperingati kekalahan perampas kekuasaan Maximus dan putranya Victor oleh Theodosius pada tahun 388. Obelisk terbuat dari granit Aswan dan tingginya hampir 20 meter. Jaraknya 72,5 meter dari masonri obelisk dan kolom ular berdiri di antara obelisk yang menelusuri garis pinah hipodrom. Itu bertumpu pada pangkalan yang didekorasi dengan rumit yang menggambarkan Theodosius dan istananya di hipodrom. Ada 4 kubus perunggu yang menopang sudut obelisk. Mereka beristirahat di atas pahatan marmer Proconesian sekitar 7 meter persegi. Di bawah alas ini adalah alas marmer lain yang lebih lebar, yang juga didukung oleh 4 balok granit yang dipasang di sudut alas atas. Awalnya monumen ini dimahkotai dengan biji pinus perunggu yang kemudian terlempar oleh angin kencang pada tahun 869. Obelisk of Theodosius didirikan di Hippodrome Konstantinopel pada tahun 390. Obelisk yang dibawa ke Konstantinopel adalah salah satu dari sepasang obelisk di sisi selatan di depan tiang ketujuh di kuil di Karnak Tebes. Hal itu digambarkan dalam sebuah adegan dari koridor di sejarah di samping obelisk lainnya. Ada kemungkinan bahwa persiapan untuk mendapatkan obelisk dari Mesir terjadi lebih awal, mungkin pada masa pemerintahan Konstantin atau Konstantius II. Peranca obelisk masih bisa dilihat di Karnak. Dalam sebuah surat yang ditulis di sekitar tahun 362, Julia memerintahkan sebuah obelisk yang terletak di pantai Alexandria untuk dikirim ke Konstantinopel, menunjukkan bahwa Konstantin atau Konstantius II telah memindahkannya dari posisi aslinya dan memindahkannya ke dermaga di Alexandria. Mungkin kemudian Konstantinus berencana memindahkan obelisk ini dan obelisk Lateran yang kemudian dikirim oleh Konstantius ke Roma dan dimaksud untuk memindahkan satu ke Konstantinopel dan yang lainnya ke Roma. Kegagalan untuk memindahkan salah satu obelisk mungkin menjadi alasan didirikannya masonri obelisk. Jika ini masalahnya, Konstantius akan memiliki 2 obelisk untuk dipilih ketika dia mengirim satu ke Roma. Mungkin juga hanya ada 1 obelisk yang dikirim Konstantius ke Roma bertentangan dengan maksud ayahnya. Maka ia membawa obelisk lain ke Alexandria dengan maksud agar obelisk itu dikirim ke Konstantinopel. Terlepas dari itu, tampaknya obelisk ini ditinggalkan di dermaga selama lebih dari 30 tahun sebelum didirikan di Hippodrome pada masa pemerintahan Theodosius I. Ini juga dapat disiratkan dalam prasasti yang menunjukkan bahwa kaisar lain enggan untuk mendirikannya. Relief di komposisi pangkalan atas menunjukkan kaisar dan istananya menghadiri pertandingan. Di setiap sisi relief dibagi menjadi 2 register dengan pagar kisi yang memisahkan tempat duduk tingkat atas dari yang lebih rendah. Register atas di setiap sisi menunjukkan katisma, kota kekaisaran Hippodrome yang terhubung dengan Istana Agung. Di tengah barisan atas adalah kelompok kekaisaran yang diapit oleh 2 baris tokoh pejabat di baris depan dan penjaga Jerman di baris belakang. Mungkin saja para pejabat ini digambarkan secara individu, meskipun tidak mungkin untuk memastikannya karena kondisi relief saat ini. Pengawal Jermanik memakai torsi di leher mereka, membawa tombak dan memegang perisai. Register bawah berbeda di setiap sisi alas, dengan tingkatan penonton yang sederhana di sisi barat daya dan timur laut. Di sisi timur laut ada 2 petugas yang berdiri di bawah katisma, di samping gerbang melengkung. Gerbang lengkung ini juga digambarkan di sisi barat daya.
Di sisi barat laut terdapat 4 tokoh sentral yang terbesar adalah Theodosius, sedangkan di sebelah kirinya adalah Kaisar Barat Valentinian II yang berusia 19 tahun, dan di sebelah kiri Arcadius dan Honorius yang saat itu berusia 13 dan 6 tahun. Register bawahnya menggambarkan orang barbar yang berlutut memberikan hadiah, yang mungkin dimaksudkan untuk mewakili kedutaan barbar. Di sisi tenggara, tokoh utamanya adalah Theodosius yang berdiri dengan karangan bunga kemenangan di tangannya. Dua sosok yang lebih kecil di sampingnya umumnya diidentifikasi sebagai putranya Arcadius dan Honorius, kaisar masa depan Kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Di setiap sisi ada beberapa sosok yang digambarkan dengan pakaian konsuler dan memegang mapa, kain putih yang dijatuhkan untuk menandai dimulainya perlombaan kereta. Sisi tenggara di bawah pemandangan dengan Theodosius memegang karangan bunga kemenangan. Ada juga pemandangan dari hipodrom di relief bawah. Di sisi timur laut adalah gambaran pendirian obelis. Wajah timur laut obelis digambarkan tergeletak di tanah di depan tiang-tiang hipodrom. Seorang pejabat, mungkin saja Proculus sendiri, secara langsung adalah para pekerja yang mencoba mengangkat obelis dengan tali dan kaca depan. Di sisi barat daya, obelis berdiri tegak di tulang punggung hipodrom, bersama dengan Mansori, obelis, metae, dan mungkin penghitung putaran. Makna dari pahatan gambar yang berada di bawah monumen The Obelisk of Theodosius adalah sebagai berikut. Ada 4 kereta kuda yang ditampilkan berlomba dari kiri ke kanan di bawah tulang punggung. Di atas tulang punggung ada 2 sosok yang menunggang kuda. Mungkin para kusir yang menang merayakan kemenangan mereka di atas kuda penunggang kereta mereka. Dalam pengaturan aslinya, obelis dan alasnya hanya akan dilihat dari kejauhan di tempat duduk hipodrom dan sering dikaburkan oleh kereta yang melaju kencang. Meskipun lokasi tepatnya di hipodrom tidak diketahui, ada kemungkinan bahwa obelis menandai pusat hipodrom. Selain itu, ada kemungkinan bahwa katisma berada tepat di depan obelis. Dengan demikian juga di tengah. Penempatan khusus dasar obelis tampaknya menjelaskan bahasa prasasti, karena bahasa Latin adalah bahasa kekaisaran. Itu diorientasikan ke arah kaisar dan istananya di sisi tenggara. Sedangkan faksi sirkus sebagai perwakilan dari bahasa Yunani lokal berbicara populasi. Menghadapi prasasti Yunani di sisi barat laut, orientasi relief pada masing-masing sisi mungkin juga berkaitan dengan penggambaran spesifiknya. Keempat relief itu simetris, abstrak, dan hieratik, menekankan bahwa Theodosius dan anggota dinastinya. Umur dan senioritas tokoh sentral misalnya ditunjukkan oleh ukurannya. Posisi sentral kaisar di sepanjang frontalitas gambar para penjaga, narapidana, dan penonton di sekitarnya, menunjukkan representasi kekaisaran dikembangkan sebelumnya, seperti yang terlihat dalam register Oratio dan Largisio di Arch of Constantine, dan dilanjutkan kemudian seperti yang terlihat pada mozaik Justinianus dan rombongannya di San Vitale di Ravenna. Relief-relief ini kemudian dapat dipandang sebagai padanan monumental dari panegris Romawi akhir yang disampaikan di hadapan kaisar pada acara-acara kenegaraan. Karakter kekaisaran dan kemenangan obelis juga diperkuat di setiap sisi alasnya. Dengan demikian menekankan keteraturan dan kemakmuran yang dibawa oleh pemerintahan kekaisaran. Hal ini sangat penting setelah kekaisaran mengalahkan Goth atas Romawi pada pertempuran Adrianople pada tahun 378. Relief Theodosius yang memegang karangan bunga kemenangan dihadapkan pada pengadilan kaisaran yang menyeratkan bahwa semua pemenang bergantung pada Theodosius sebagai pemberi kemenangan dan hadiahnya. Makna kosmologis obelis dan konteks sirkusnya juga dapat dilihat pada relief-relief ini. Sama seperti tatanan kosmik diwakili di hipodrom, demikian juga tatanan kekaisaran diwakili pada relief yang merupakan pusat kaisar Theodosius. Makna dari tulisan tersebut adalah
Sulit sekali, saya diperintahkan untuk patuh kepada Tuan yang tenang, dan setelah tiran itu dipadamkan, untuk membawa telapak tangan, semua hal diserahkan kepada Theodosius dan masalahnya yang tidak pernah sekarat. Demikianlah aku dikalahkan dan dijinakan dalam 30 hari ketika Prosculus menjadi hakim diangkat ke langit di atas. Dan prasasti Yunani ini berarti hanya Kaisar Theodosius yang berani mengangkat pilar 4 sisi, pernah meletakkan beban di bumi, memanggil Proculus untuk membantunya, dan pilar yang begitu besar berdiri dalam 32 hari. So guys, itulah sejarah tentang The Obelisk of Theodosius dan makna dari tulisan-tulisan yang berada di sekitar monumen Obelisk of Theodosius. Begitu juga dengan makna dari gambar-gambar yang berada di setiap sisinya. Oke guys, jangan lupa selalu like dan subscribe channel YouTube aku. Thank you for watching.